Hai semuanya. Selamat datang kembali di Dapur Ekonomi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk dipahami, kebijakan terbaru The Fed dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Kalian pasti sudah dengar kabar terbaru nih. The Fed baru saja mengumumkan keputusan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 sampai 4,50%. Meskipun banyak yang berharap akan ada penurunan, The Fed masih ingin melihat perkembangan data inflasi dan tenaga kerja lebih lanjut. Nah, di sisi lain, Bank Indonesia justru baru saja menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Keputusan ini diambil karena inflasi kita sudah cukup terkendali dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita bisa santai-santai saja. Kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi ini membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Kenapa? Karena suku bunga Amerika Serikat yang tinggi itu seperti magnet yang menarik arus modal global. Para investor cenderung memindahkan dananya ke Amerika Serikat untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Bayangkan seperti ini, ketika banyak orang menukar rupiah ke dolar Amerika Serikat untuk berinvestasi di sana, permintaan dolar meningkat. Dan akibatnya nilai rupiah bisa melemah. Kalau rupiah melemah, harga barang-barang impor bisa naik, dan ini bisa memicu inflasi. Bank Indonesia jadi harus main strategi nih. Di satu sisi, ekonomi kita sedang butuh dorongan, karena pertumbuhan di kuartal pertama tahun 2025 hanya 4,9%. Tapi di sisi lain, Bank Indonesia juga harus hati-hati supaya tidak terlalu agresif menurunkan suku bunga, karena bisa memicu pelarian modal ke luar negeri. Ini seperti mengendarai mobil di jalan berliku. Kita harus tahu kapan gas, kapan rem. Terlalu cepat bisa bahaya, terlalu lambat juga tidak optimal. Bank Indonesia perlu menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? The Fed masih akan mempertahankan suku bunga tinggi sampai mereka yakin inflasi Amerika Serikat sudah benar-benar terkendali. Sementara itu, Bank Indonesia sudah mulai menurunkan suku bunga, tapi masih dengan sangat hati-hati. Yang penting, kita perlu kolaborasi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia dan pemerintah harus terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi bagi kita sebagai investor atau pelaku ekonomi. Diversifikasi investasi jadi kunci untuk mengelola risiko di tengah ketidakpastian global ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kalau video ini membantu pemahaman kalian, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update ekonomi terbaru dari Dapur Ekonomi. Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana strategi kalian menghadapi perubahan suku bunga global ini? Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan bijak dalam mengelola keuangan.